Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Pak Guru akan melanjutkan materi pelajaran minggu lalu. Materi hari ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum Pak Guru melanjutkan, ada baiknya mungkin Pak Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kita ini hari. Tujuan pembelajaran kita ini hari, satu, menghargai keberagaman produktif di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produktif dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Yang keempat, merancang pembuatan produktif dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, membuat, menguji, dan mempresentasikan produktif di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Baiklah, kita masuk pada materi perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, dikenal dengan istilah teknologi. Pada zaman sejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang dan isyarat asap sebagai alat memberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Adapun pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi, Pak Guru akan menjabarkan dulu. Yang pertama itu kita teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Sebelum kita bahas teknologinya, kita bahas dulu informasi. Informasi itu apa? Informasi itu penyampaian suatu berita kepada seseorang atau pada banyak orang. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi itu penyampaian pesan atau informasi kepada seorang atau pihak lain. Terus yang kita bahas hari ini masalah alatnya atau teknologinya. Teknologi yang digunakan sebagai alat informasi dan teknologi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, Pak Guru akan menjelaskan salah satu contoh alat yang digunakan untuk informasi. Salah satu contohnya itu TV. TV menyampaikan berita. Jadi kalau kita dengar contohnya siaran TV, pasti menyampaikan informasi. Ada kejadian di sana, seperti pada saat sekarang ini masa pandemi, kebanyakan menyampaikan informasi masalah tentang protokol kesehatan. Informasinya langkah-langkah pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran pandemi ini. Oke. Yang lainnya adalah radio. Itu juga salah satu contoh alat informasi. Itu alatnya. Nah, sedangkan alat komunikasi, salah satu contohnya adalah handphone. Karena kita kan saling bercakap-cakap atau berbicara antara satu dengan yang lain. Minimal 2 orang yang namanya komunikasi. Tidak boleh sendiri. Oke. Kalau sendiri itu bersifat informasi, menyampaikan. Kalau komunikasi itu berarti kita bercakap-cakap antara 2 orang atau lebih. Nah, alatnya itu salah satunya contoh tadi yang Pak Guru jelaskan itu handphone. Nah, contoh bisa juga lewat seperti zaman dulu lewat surat berkomunikasi. Sekarang kan sudah canggih, bisa lewat chatting melalui internet, bisa lewat SMS, bisa lewat BlackBerry Messenger. Yang tercanggih sekarang bisa lewat WA. Oke. Sebelum Pak Guru masuk ke materi selanjutnya, mungkin Pak Guru dulu membagi perkembangan TIK dalam beberapa zaman. Perkembangan TIK itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode pada zaman
prasejarah, yaitu zaman manusia belum mengenal tulisan. Selanjutnya ada namanya periode zaman sejarah. Zaman sejarah adalah zaman manusia sudah mengenal tulisan. Dan periode selanjutnya adalah zaman modern, di mana semua perkembangan sudah modern dan canggih. Itulah pembagian zaman periode teknologi informasi dan komunikasi. Oke, mari kita masuk pada zaman yang pertama, yaitu zaman prasejarah. Zaman manusia belum mengenal tulisan. Perkembangan sistem informasi terjadi pada periode 3000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman itu manusia dulu belum mengenal tulisan, dia masih menggunakan bahasa isyarat, simbol-simbol yang dituliskan di gua-gua. Itu dia menggunakan itu sebagai alat informasi. Nah, sedangkan bentuk komunikasinya dia menggunakan bahasa isyarat. Itu yang terjadi pada zaman prasejarah. Nah, sedangkan pada zaman sejarah manusia sudah mengenal tulisan, ya informasinya bisa menggunakan kertas dan pulpen. Tapi itu sudah agak berkembang sedikit. Sebelumnya itu manusia menggunakan daun lontar sebagai alat untuk berkomunikasi selain berbicara. Jadi pada zaman sekarang itu ada bisa dengan surat. Dulunya mereka menggunakan daun lontar dan ditulis pakai tinta yang berasal dari getah pohon, gitu, yang diolah. Terus selanjutnya bisa menggunakan juga batu tulis. Dia menulis di batu yang selebar kertas itu batunya. Di situ dia menyampaikan bentuk komunikasinya. Bentuk komunikasi juga bisa menggunakan pakai pada zaman modern burung merpati dengan diikatkan secercah kertas di kakinya, setelah itu dikirim ke penerima. Begitulah bentuk-bentuk komunikasi pada zaman sejarah. Sedangkan pada zaman modern bentuknya sudah agak lebih canggih. Contoh alat informasinya bisa menggunakan internet. Informasi kita bisa menggunakan lewat televisi, bisa menggunakan lewat radio. Terus pada bentuk komunikasinya yang dahulu kala kita masih menggunakan kertas, yaitu kita menggunakan pakai surat lewat kantor pos. Setelah itu agak berkembang, kita menggunakan lewat email. Terus berkembang lagi, kita menggunakan lewat handphone melalui WhatsApp, melalui BlackBerry Messenger. Nah, itulah sekilas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Sebelum Pak Guru melanjutkan, ada baiknya Pak Guru akan memberikan sedikit pertanyaan untuk mengukur sampai di manakah kira-kira pemahaman yang anak-anak sudah bisa tangkap dari apa yang Pak Guru sudah jelaskan sekilas. Oleh sebab itu, baiklah, mungkin anak-anak bisa menyiapkan kertasnya. Pak Guru akan bertanya satu atau dua soal masalah
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Soal pertamanya mungkin sebutkan beberapa alat-alat teknologi informasi dan komunikasi selain dari yang Pak Guru sudah sebut tadi, minimal maksimal dua lah, minimal satu. Nah, jadi contoh nomor satu itu contoh teknologi komunikasi dan teknologi informasi pada zaman prasejarah. Nomor duanya contoh informasi dan komunikasi pada zaman sejarah. Dan selanjutnya nomor tiganya contoh alat informasi dan komunikasi zaman modern. Mungkin itu dulu yang Pak Guru bisa sampaikan sambil menunggu teman-teman kalian mengerjakan. Ya, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.